pendaftaran juga mulai keliling-keliling, ketemu relawan, ketemu masyarakat gitu kan. Apa yang berbeda antara warga Jawa Barat sama Jakarta? Gimana Pak Sus? Ya saya kira sih sama saja. Sama aja ya? Sama aja. Kan Katanya macetnya lebih parah Jakarta daripada Jawa Barat dibanding Bandung. Konteks manusianya, Masyarakatnya. bisa diajak dialog. Apalagi sama-sama orang Indonesia makannya nasi, senang nasi Padang, sama aja. Sama aja. Malah menyenangkan. Cuman lebih aktif di media sosial karena kan urban citizen. Ya. Kalau Jawa Barat kan ada rural citizen yang kadang-kadang nggak nge-medsos ya. Jadi komunikasinya harus kalau saya dulu turun ke desa-desa gitu. Kalau di sini kan di medsos kencang gitu. Jadi penyesuaian aja. Tapi kan mungkin Kang Emil juga udah nggak baru lah, juga memang sering bermedsos, berkomunikasi lewat medsos gitu. Ya, jadi poinnya adalah kami berdua ini menawarkan pengalaman mengurusi wilayah. Saya kan pernah wali kota, gubernur, jadi paham. Pak Sus pernah menteri. Jadi hubungan nanti dengan pemerintah pusat dalam satu koalisi kan, karena kan Pak Prabowo dan PKS juga satu koalisi, tentu lebih mudah juga. Tapi yakin nih koalisinya nggak bakal bubar? Oh ya enggak lah, kan udah Solid. Sudah solid, udah mau Kita pelantikan. udah keliling kok ke masing-masing kantor wilayahnya di Jakarta. Oh ternyata sambutannya luar biasa. Kalau dari pengalamannya Pak Sus sebagai Menteri Pertanian, apa kira-kira peran signifikan kalau kemudian nanti kan majunya sebagai calon wakil gubernur? Apa yang bisa ditawarkan oleh Pak Sus sendiri dari pengalaman sebagai Menteri Pertanian, Pak Sus? Ya, ternyata kalau kita lihat dari data survei indikator misalnya ya, saya lihat ternyata persoalan pangan ternyata masalah juga di Jakarta, gitu ya, yang masih rawan, ya terutama suplai kan dari daerah kan, untuk bisa bagaimana supaya kestabilan harga terjaga kan begitu ya, jadi inflasi tidak menjadikan menjadi pemberat bagi warga Jakarta gitu ya. Nah, dulu waktu saya menteri, sebenarnya saya pernah berkolaborasi dengan komunitas Bang Emil. Indonesia berkebun. Ya, waktu itu kita tawarkan yang namanya urban farming dan muncullah waktu itu gagasan yang namanya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pemanfaatan lahan-lahan pekarangan ya untuk urban farming ya. Dan itu ternyata bisa mengurangi pengeluaran keluarga ya. Ya itu contoh ya seperti belum Nanti Pak Sus akan banyak bertugas menanam pohon. Nah, itu juga. Jadi kita punya target minimal 3 kali lipat jumlah pohon ke arah utara barat kita perbanyak gersang sana. Sekaligus dicari speknya yang nyerap polusi. Jadi salah satu jangka pendek ngurangin polusi adalah menanam pohon yang bisa menyerap itu. Karena beliau ahlinya. Ini karena mantan Menteri Pertanian ya. Kalau mantan Menteri yang lain mungkin job desk-nya beda lagi loh Pak Sus. Ya, kira-kira. Saya pernah juga jadi tenaga ahli Menteri Kehutanan ya. Oh, jadi pas juga. Jadi pas ya. Jadi sebenarnya ini bukan kolaborasi pertama antara Kang Emil dengan Pak Sus ya. Ya, dulu pernah kita kolaborasi. Saat saya kan dulu pemimpin komunitas, mendirikan komunitas. Dulu kan saya netizen pemarah, makanya tweet lamanya muncul lah. Tiap 5 tahun itu saya. Ini udah saya bahas tuh, tapi saya akan udah minta maaf 2013 maju wali kota. Muncul lagi 2018, minta maaf lagi. Muncul lagi 2024, ya udah minta maaf lagi. Saya dulu dengan setelah jadi pejabat publik kan beda. Dulu warga yang kesel, yang marah, kadang-kadang mungkin bahasanya kurang nyaman. Tapi setelah jadi pejabat publik kan semua kekesalan saya bereskan dalam peraturan kan, dalam inovasi. Intinya manusia itu bertransformasi. Masa melihat lagi ke 15 tahun lagi kan? Iya. Jadi udah nggak ngelihat. Lihatnya di 10 tahun terakhir aja saya jadi pemimpin kan sudah saya tunjukkan dedikasi, inovasi dan lain-lain. Kalau agak berubah, dulu nge-tweet sempat bilang warga Jakarta kampungan gitu. Nah sekarang sudah berubah belum? Bukan kampungan, maksudnya dia pekerja keras. Dalam kerja kerasnya terkandung hal-hal yang juga sangat keras gitu. Tapi makanya kita ada program namanya Happiness Project, Mbak. Proyek kebahagiaan, yaitu membawa kebahagiaan di level-level kampung. Ada anggaran buat RW supaya RW bisa mendesain sendiri programnya. Itu ngapain contohnya? Ya, bikin happy aja. Tadi anggaran RW kan, supaya RW bisa membereskan kampungnya, bikin festival RW misalkan. Kita ada program siswa sahabat lansia. Nanti siswa-siswa di Jakarta kita wajibkan punya sahabat lansia. Sebulan sekali berkunjung, bawa makanan, menghibur, selfie
selfie, bicara antar generasi sehingga kemanusiaan datang lagi, lansianya happy lagi kan. Kita ada Car Free Day yang disebarluaskan, nggak hanya di Sudirman Tamrin, Jalan Pemuda aja, tapi ke seluruh penjuru mata angin lah ya. Kita ada Car Free Night buat beresin tawuran dengan cara bikin festival sebulan sekali kuliner. Anak-anak kampung yang suka berantem dikasih kesempatan mengekspresikan ekspresi budayanya, sering rapat bareng, kompak bareng sehingga akhirnya mengurangi potensi tawuran. Jadi itu kita ada orang kalau stres ada apps buat curhat gitu kan, gratis, negara hadir. Kalau dia pengen ketemu, kita ada mobil curhatnya disiapin, muter-muter. Jadi di era kita insya Allah negara hadir membawa kebahagiaan. Jadi yang skala gede-gede dikerjain, infrastruktur, penghijauan juga digalakan, kebahagiaan batin warga juga kita pikirkan. Oh gitu. Konsep kan slogannya Jakarta Baru, Jakarta Maju. Dari kacamata Pasus gitu, Jakarta barunya selain yang tadi dijelaskan oleh Kang Emil, yang baru lagi yang bisa ditawarkan apa tuh Pak Sus? Iya kan tentu saja karena tidak lagi jadi ibu kota ya ke depan ya, meskipun mungkin pasti ada waktu ya transisi itu ya. Nanti kan menjadi kota global ya. Nah, tentu sebagai kota global ya tentu saja yang kira-kira bisa menarik para wisatawan kan dan merasa nyaman di Jakarta ya, tanpa meninggalkan budaya setempat ini juga yang itu juga mungkin menarik bagi para wisatawan untuk ya dikunjungi, untuk interaksi, menghadirkan objek-objek wisata baru. Ya, jadi kalau nginap di kampung-kampung, dia tidak ke hotel ya, mungkin wisatawannya justru menginapnya di warga yang tradisional gitu. Di Jakarta tidak ada banyak ruang hijau natural ya, maka objek wisatanya itu adalah benda gitu. Kayak Monas kalau zaman dulu, kalau di Dubai ada gedung tertinggi, kalau di Las Vegas ada dome. Jadi hal-hal yang teknologis, hal-hal yang sifatnya desain mungkin dijadikan strategi menaikkan kelas globalnya itu. Selain kemudahan berbisnis secara internasional, supaya orang yang mau buka usaha di ASEAN jangan semua ke Singapura gitu. Bisa ada tawaran bahwa di Jakarta sudah dibenahi menjadi pilihan yang lebih baik gitu aman, nyaman, hijau, tidak gersang, kuliner di mana-mana kan dan lain sebagainya. Oke, apa sih motivasinya pindah ke Jakarta bukan di Jawa Barat aja? Ya kan saya udah bilang. Berarti ada warga yang belum teriak ini nih. Saya ditugaskan oleh partai dan ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk mengurusi Jakarta. Kan sama juga Pak Jokowi dari mana? Dari Solo. Iya. Kalau kemudian tadi sempat menyebut Pak Jokowi gitu ya, dari Jakarta maju ke Pilpres dan menang jadi presiden 2 periode. Apa kemudian langkah itu juga yang akan diikuti oleh Kang Emil di 2029? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.